Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dengaran kan ya suara Ibu Galuh? Ya. Oke. Sip. Nah, udah kelihatan ya, Rek? Jadi, hari ini kita melanjutkan tentang bab kelistrikan. Terus Nah, minggu, ya baru minggu ini sih ya. Kemarin itu Bu Galuh menjelaskan baru sampai yang waktu hari Selasa itu sampai Hmm, ini terakhir itu, ya. Heeh. Nah, kita melanjutkan yang nomor 3 sampai nomor 10 nanti. Di tiga itu bisa nggak? Nah, jadi di pertemuan hari ini kita melanjutkan yang tentang bab kelistrikan. Nanti insya Allah Bu Galuh kirimkan aja ya file-file soal-soalnya supaya kalian bisa coret-coret juga. Nanti silakan di print sendiri, terus sambil dilihat aja rekaman videonya. Karena kan pertemuannya tinggal 1 minggu, kemudian minggu depan sudah TKA. Terus waktu nanti itu waktu hari Senin itu kan ada tryout. Nah, tryoutnya kemarin itu Bu Galuh ambilkan dari pusat soal Pusmendik kalau nggak salah kemarin itu. Bu Galuh itu dapat, tapi berbayar gitu. Nah, tapi tidak Bu Galuh share. Kenapa? Karena ya berbayar itu tadi. Bayarnya 12.000 per soal. Jadi itu yang Bu Galuh buat untuk besok tryout TKA supaya nanti kalian juga bisa latihan kan free gitu maksudnya kalau oke. Kalau mulai jadi hari ini melanjutkan, nah kita mulai nomor 3 ini dalam proyek riset terpadu di laboratorium fisika sekelompok ini ya kegiatannya mengukur ini ada 3 hambatan listrik. Yang pertama R1-nya 6 ohm, R2-nya 3 ohm, dan R3-nya 4 ohm. Jadi kita buat dulu, hmm, hitung hambatan totalnya dulu. Ini kan paralel. Kalau paralel kan berarti 1/RP, R1 tambah 1/R2. Berarti 1/6 tambah 1/3 sama dengan 6. 1 plus 2. Jadi RP sama dengan, dibalik ya. Kan ini 1/RP. RP. Di sini kan 3/6 ya. Berarti kalau RP, ya kebalikannya. Berarti di sini 2 ohm. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari R totalnya dulu aja. Supaya nanti gampang hitungnya. Berarti kan rangkaiannya jadi set ini ya. Nah, ini RP, yang ini jadi R3. Jadi R totalnya sama dengan R total sama dengan RP ditambah R3. RP-nya tadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Ini adalah R totalnya. Nah, kita diminta, seorang siswa mengklaim bahwa arus total itu mengalir dalam rangkaian listrik dinamis tersebut adalah 1,5. Jadi kita diminta untuk mencari I-nya, apakah benar 1,5? Nah, ini kan udah ketemu R totalnya. Kita menggunakan rumus FIR. FIR. Berarti kalau mau mencari I sama dengan P per R.
V-nya di sini sudah diketahui, yaitu 12 volt. 12 dibagi 6, 2 ampere. Jadi, klaim siswa tersebut adalah salah. Kita tinggal cari aja yang salah yang mana. Nah, kuat arus yang benar adalah 2 ampere. Jawabannya adalah yang C. Tuh. Kemudian, kita diminta untuk mencari ini. Berdasarkan rangkaian listrik tersebut, pilih setuju atau tidak setuju untuk setiap pernyataan berikut. Hambatan total cabang atas. Cabang atas itu kan berarti yang ini R1, R2, R3, R... Oh iya, itu yang atas. Yang bawah adalah R4 sama R5. Ya, yang bawah. Kita hitung dulu. Yang atas itu, ini kan rangkaiannya apa? Kalau tidak ada percabangan berarti seri kan? Berarti rangkaian cabang atas RA ya, terlalu tulisnya. R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadinya 20 tambah 20 tambah 20. Hasilnya 60 ohm. Itu yang atas, berarti ini benar ya. Terus hambatan total cabang bawah itu 7,5 ohm. Udah kelihatan sih sebenarnya. RB, bukan kasih RB. Ini kan R4. Ini juga masih seri ya. 4 tambah R5. 15 tambah 15 sama dengan 30 ohm. Berarti ini bukan 7,5 tapi 30. Kuat arus terkecil sebesar 0,1 melewati R2. R2. Nah, kalau ketemu arus ya, arus itu kalau dia seri itu pasti arusnya itu sama. Berarti kalau dari gambar itu I1 itu sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, kalau dia bentuknya paralel, itu baru I-nya yang berbeda. Nah, kalau V-nya itu yang paralel, ya, ini kemarin udah boleh jelasin sih di hari Selasa. Berarti V-nya itu yang sama antara nanti RA sama RB. Iya kan? Atas sama bawah. Berarti PA itu sama dengan PB karena dia paralel. Itu. Nah, kita disuruh mencari kuat arus listriknya. Kita cari dulu R totalnya ya, karena ini kan V-nya cuma satu, di bawah aja. Yang masuk ke keseluruhan hambatan. Berarti R totalnya kalau ini udah atas, ini bawah. Kita cari R totalnya berarti kan R total sama dengan RA ditambah 1 per RB. RA-nya 60 ditambah RB-nya 30. Jadi 60, 1 tambah 2. 3 per 60. Berarti R total dibalik jadi 10 bagi 3. 20. Ya, 20 kali 3, ya 20 ohm. Nah, pakai rumusnya sama. VIR. Berarti I sama dengan V per R. Berarti 6 dibagi 20. 6 bagi 2, 3 per 10. Berarti I-nya 0,3. Berarti I total itu 0,3. Nah, sekarang 0,3 itu masuk ke ini seperti itu, Rek. I masuk sama dengan I keluar. Nah, di sini kan I itu yang sama adalah saat dia seri ya. Jadi I total, I-nya itu dari ini. R1, R2, dan R3. I-nya. Kalau I-nya itu I2,
arus terkecil sebesar 0,1 melewati I2. Berarti kita diminta untuk mencari I4 dan I5. Apakah benar dia itu kecil? Gitu ya berarti ya. Nggak gampang. I2. Hmm. 6/60 dibagi I-nya itu bisa diambil dari V. Kalau I-nya sama, paralelnya yang V. Gitu ya. Ini punyanya I total. Nah, berarti kita mencari dari I-nya yang untuk atas sama I-nya yang untuk bawah. Kan I-nya sama semua ini ya. Yang I yang paralel ini pasti beda. Berarti I4 itu tidak sama dengan I5. Tapi kalau di total, berarti kan kalau di total itu I1, 2, 3, ini maksudnya sama semua. Sama dengan I4 ditambah I5. Kan Kirchhoff 1. I masuk sama dengan I keluar. Nah, sekarang kita cari yang I yang bagian atas. Kan dia seri semua nih. Berarti kan harusnya sama ya. Berarti IA. Kok IA sih? I1. I1 itu. Oh iya benar. Ya kita pakai atas ya. V per R atas. R atasnya 60, V-nya 6. Berarti kan 1/10 ya. 0,1. Nah, kalau IB bukan 6 per RB. 6 sih V ya. 6 per RB-nya tadi berapa? 30. Berarti 1/6. 5. Ya, 6 kali 5. Di sini 0,2. Nah, ini kan kalau dijumlah 0,1 tambah 0,2 itu kan hasilnya 0,3. Karena dia ini di sininya 0,3, berarti yang atas itu tadi di sini masuknya 0,1, di sini masuknya 0,2. Ini berarti yang tidak sama itu salah ini bukan loh. I4 sama I5 itu kan seri ya. Berarti ini bukan I tambah 4, tapi menakutkan. I45. Gitu ya. Kalau di total itu harusnya sama. Harusnya sama dengan I keluar. I keluarnya 0,3. I1, 2, 3-nya tadi 0,1. Ini tambah 0,2. Nah, sekarang karena dia ini kan seri, ini seri ya kan, seri-seri. Di sini berarti hasilnya 0,1. Ini punya 0,2. Nah, benar nggak ini? Buat arus terkecil sebesar 0,1 melewati R2. Ini benar ya? Benar kan ini? Wih, hmm, benar ya ini ya. 0,1. Jadi jawabannya adalah A dan C. Terus, bentar, itu yang benar kan ini udah record. Nah, kita diminta untuk mencari apakah, oh ini ada loopnya ya. Kita lanjutkan aja dulu, yang RR dulu aja ya, supaya nggak bingung. Nah, ini eh, berdasarkan gambar di atas, kalian diminta untuk mencari apakah R1 ini ya ketentuannya. Apakah dia listrik dan sebagainya itu sekian, sekian, sekian ya.
ini bentuknya paralel kan. Paralel berarti ya udah tinggal 1 per RP. Berarti 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Berarti RP sama dengan super C. Langsung RP nggak apa-apa. 16, 2 tambah 1 tambah 1. 4 per 16. Kan berarti kalau kita disuruh nyari RP kan dibalik ya. Jadi 16 per 4 sama dengan 4 ohm. Berarti rangkaiannya di sini jadi 1 ohm doang. Gini. Nah, ini dihapus. Tuh 4 ohm. Nah, berarti ini tinggal 4 ohm, 3 ohm, 1 ohm. Ini kan dalam bentuk seri. Ya, tambahkan aja berarti. R total. Terus di sini tuh ada hambatan dalam ini. Hambatan dalam itu dalam waktu dulu, dalam besarannya itu 2. Berarti R totalnya ini ya RP ditambah R4 ditambah R5 ditambah hambatan dalamnya ini ada 2 ohm. Oh, ini dulu wes dihitung dulu. 4 tambah 3 tambah 1 ini kan berarti 8 ya. Karena di sini ada hambatan dalam, berarti di sini adalah tambah 2. Tuh ya. Kita aja ya. Tuh ya. Tuh 2. Segini wes 10 ohm. Nah, I-nya iya, I-nya kita bisa cari dari volt. Ini kan voltnya. Berarti I total itu adalah P per R dari rumus Firth. Berarti 24 dibagi 10. Hasilnya berapa? 2,4 ampere. Nah, kita disuruh cari tahu apakah daya listrik yang digunakan pada R2 daya ya ini ya. Jadi P yang dicari. Terus ini juga daya listrik. Ini juga daya listrik. Oke. Nah, rumusnya P itu I kuadrat kali R. Ada banyak sih. Ada P sama dengan I kuadrat kali R. Atau P itu bisa dicari juga dari P kali I. Nah, terus sudah ketemu I-nya, kita cari tegangannya, tegangan dalamnya ya. Karena kan ini keseluruhannya ya. Keseluruhannya. Padahal kita mau cari tegangan dia waktu nggak ada ini. Karena kan R-nya udah satu gini. Jadi kita cari tegangannya dulu. Kita suruh nyari P-nya ya. Ada listrik yang digunakan pada R2 adalah sebenarnya sama besar dengan daya pada R3. PP2 dan P3. Apakah sama besar? Ntar deh, kalau tulis dulu ini opsinya biar kita jelas ya. Harus dimasuk deh. Bentar. Nggak tahu nih caranya gimana. Nama itu loh kok ya peot sih. Oke. Mana nih? Nggak muncul. Ya, mute. Nah. Oke, sudah di-unmute. Nah, lanjut. Yang B, ini daya listrik pada R1 setengah dari daya listrik pada R2. Berarti P
1 itu apakah benar setengah dari P2? Nah, hasilnya itu adalah 64 watt. Apakah benar? Kalau ini apakah benar dayanya itu 5,76? Terus di sini apakah perbandingan daya listrik pada R4 dan R5 adalah 1:3? Berarti P4 apakah benar perbandingannya dengan P5? Nah, kita disuruh untuk mencari P-nya semua ya berarti ya. Nah, rumusnya itu antara V kali I atau I kuadrat dikali R. Kita coba cari dulu tegangannya. Dulu tegang. P ini kalau dia kita kalikan sama tegangan dalamnya ya. Berarti kan tadi V-nya ketemu, I-nya ketemu 2,4. Berarti tegangan di sini itu berapa? VR. Buat kita cari tegangan yang berlaku di semua rangkaian. Jadi nanti kita kurangi sama tegangan yang ada di sini karena dia ada hambatan dalamnya gitu. Jadi di sini 4,8. Nah, berarti tegangan yang berlaku dalam rangkaian atau buka lu tulis V luar ya, itu adalah 24 dikurangi 4,8. Udah masuk lagi loh. Tahu, gue nggak tahu sebenarnya. Nah, 24 kurangi 4,8 berapa? Pakai kalkulator aja. Kita pakai kalkulator aja. 24 kurangi 4,8. 19,2. Nanti kalau kalian TKA itu tidak diperkenankan untuk membawa, ya nggak mungkin lah pakai kalkulator ya. Nanti ada buramnya, kertas buramnya disiapkan. Terus kertas buramnya juga nanti itu waktu meninggalkan ruangan itu juga dikumpulkan. Siap-siap itulah ya. Jadi makanya kenapa nanti kalau ya, kenapa mau tanya? Enggak. Jadi nanti kenapa aduh kalau ngomong apa ya? Nanti kalau kalian TKA ya belajar hitung-hitungan gitulah biar cepat ngitungnya ya. Terus nanti yang mengawas itu bukan dari Bapak Ibu guru, tapi dari sekolah lain. Jadi kalian harus bersiap-siap. Nah, ini ya. Terus kita nyari tegangannya kalau dia paralel. Kalau dia paralel itu berarti kan ini ya P1, P2, P3. Tadi itu kalau V-nya itu paralel, dia akan sama. Ya kan? Kalau arusnya itu seri, dia yang sama. Nah, kalau kita nyari V luarnya, mana ya? V luarnya itu berarti kan ini. Diminta untuk P2, P3, P1, P2, P4, P5. Kalau P4, P5 ini kan berarti dia rangkaiannya seri ya. Berarti V-nya beda nanti V-nya. Nggak sama. Nah, yang sama berarti punyanya yang ini. P1 itu sama dengan P2 sama dengan P3. Nah, yang sama di sini I-nya itu yang sama punyanya ini, ya kan? Karena
Kalau I-nya yang seri itu yang sama. Berarti nanti I yang di sini, I1, 2, 3, itu besarnya harusnya itu akan sama dengan I4, I5. Ya kan? Besarnya berapa? Belum tadi kita, belum ya? Kita cari I-nya. I. Oh ini I-nya. I-nya berarti besarnya itu sama semua, 2,4. Karena dia seri kan. I1, 2, 3 ini IRP ini. Ya, ini enggak namanya beda. Ini adalah RP. Ya, dan C. RP. Terus udah V-nya kita cari I, waktu dia di sini ya. I-nya ini kan rangkaiannya paralel. Walaupun kita udah tahu besarnya adalah sebesar 2,4 dalam tiga hambatan ini. Tapi kita perlu tahu dia itu setiap hambatan ini I-nya berapa, I1-nya itu berapa, terus I2-nya itu berapa, terus I3-nya itu berapa. Nah, itu dibuat dari mana? Dari ini tadi. Kita kan udah ketemu tadi berapa? 19,2. Ya kan, ini V luarnya. Kalau V itu yang paralel, itu yang sama ya. Berarti paralelnya itu 19,2 dibagi 2. V yang paralel itu ini ya, yang sama kan ya. Oh, ini yang sama. Ini totalnya, kalau kita total, itu berarti besarnya 2,4. I-nya tadi belum, apa yang nggak tahu? V-nya, kita cari V2-nya, V2-nya aja ya. Kita udah 19,2. Ini yang berlaku di semua rangkaian. Ini berlaku di semua rangkaian, semua R, kecuali yang hambatan dalam. Berarti V-nya di sini itu kalau kita mau cari 19,2 V luar, nah kita cari yang seri. V luar kan. Di seri semua ya ini ya. 19,2 dibagi 2 berapa? Ini kan yang seri cuma 2. 19,2 dibagi 2. 18 itu 6 kah? 19,2 dibagi ya 1,6 ya. Ini adalah V-nya V-nya ini. Nah, berarti kan ini juga sama. Kalau karena dia seri ya. Ih, bagus ya. Hmm. Kita bisa pakai rumusnya I sama dengan kita cari I1. Berarti pakai V itu, V ini, V per R1. Berarti 9,6 dikurangi dibagi R1-nya itu 8. Terus I2 berarti V ini tadi dibagi R2 berapa? 9,6 dibagi 16.
Ini juga 16 ya. Sembilan koma enam dibagi 8 berapa? Koma 2. Terus kalau ini 9,6 bagi 16, 0,6. Nah, ini sebenarnya kita bisa membuktikan apakah benar I ini tuh sama dengan I yang ada di R4 dan R5. Tadi kan kita udah bahas ya ini kan. I1, 2, 3 itu sama dengan I4 sama dengan I5. I-nya tadi berapa? Ini kan 2,4. Nah, ini kalau di total pasti 2,4. Ya kan? Nah, ini sama dengan Kirchhoff 1. I masuk sama dengan I keluar. Nah, kemudian kita bisa cari P dari rumus ini. P tadi itu kan rumusnya mana? Coba kalau itu sebenarnya. Kita bisa cari dari ini. P kali I atau I kuadrat dikali R. Nah, karena yang kita udah punya adalah I dan V 9,6 ini tadi. Jadi kita boleh pakai rumus yang P dikali R I1. Apa? 9,6 dikali 1,2. Terus kalau P2 berarti P dikali I2 9,6 dikali 1,2. Terus P3 kali 9,6. Loh, kok 1,2 sih, Rek? 0,6, guys. 0,6, 0,6. Nah, sama dengan 9,6. 9,6 dikali 1,2. Harusnya ini tuh nggak perlu dikali, Rek. Kalian bisa lihat aja kira-kira mana yang lebih besar kan. Ini kan nanti bisa ketahuan. Jadi sebenarnya tidak perlu dihitung. Karena kita cuman diminta untuk mencari apakah dia sama besar. Oh, enggak deh. Ada ininya ya. Lupa kalau. Ya, nanti biasanya itu juga ada yang soalnya itu tidak ada angkanya seperti ini. Jadi kalian cuma diminta untuk sama besar apa enggak. Atau setengahnya, atau seperti apa. Nah, gitu. Karena di soal ini ada, ya udah kita hitung. Saya kalian. Nggak, emang gitu. Di soalnya Pusnas kemarin juga gitu. Terus 9,6 dikali 0,6. 5,76. 5,76. Opsinya itu. Nah, terus kalau untuk yang P4 sama P5, ya kan? Kalau kita nggak nyari I-nya, oh ada nggak nyari V-nya. Berarti kita bisa pakai I kuadrat dikali R. I-nya kan tadi ini. Kita pakai ini kan, karena I-nya ini kan sama. Pas sama I5. Jadi kita bisa cari P4 itu dari I kuadrat kali R. 4. Terus I kuadrat itu berarti kan 2,4 kuadrat dikali R4 itu 3. Nah, kalau P5 itu kan berarti 2,4 kuadrat dikali 1. Benar nggak? 1/3. Nah, ini kan udah kelihatan secara saja. Atau kalau bingung, kalau gambarin aja di bawah ya. Di sini aja deh. Kalau nonton. Apakah benar dia itu 1/3? P4 dulu kan ya? Itu kayak harus biar nggak bingung. Kita pakai warna lain. Nah, ini kan perbandingan nih. Berarti kita bisa pakai P4 itu apakah
sama dengan P5. Perbandingannya 1 sama 5, 1 banding 3 maksudnya ya. Berarti kan di sini I kuadrat kali R 4. Di sini juga I kuadrat kali R 5. Nah, I kuadratnya kan sama toh, ini 2,4 dikuadratin. Di sini juga sama 2,4 dikuadratkan. Nah, R4-nya di sini adalah 3, di sini adalah 1. Tuh. Terus ini bisa dicoret kan kalau sama itu. Ini dicoret, ini dicoret. Berarti kan tinggal 3 banding 1. Oke, itu jawabannya 3 banding 1. R4 dibagi P4 dan P5 itu adalah 3 banding 1, bukan 1 banding 3. Tuh. Berarti jawabannya ini salah ya? Saya tahu. Tapi ini kalau misalkan 4 kan 3 banding 1 ya? Iya benar ya? Hmm. Iya benar 3 banding 1. Ini berarti salah. Terus kalau yang A, ini apakah benar P2 itu sama dengan P3? Benar ya? Karena sebenarnya udah kelihatan. Dia kan sama ininya, hambatannya. Tapi kita diminta tetap membuktikan untuk apa ini? Hasilnya 5,76 watt. Terus yang kedua, apakah benar P1 itu sama dengan setengah dari P2 yang besarnya yaitu 64. P1 itu benar nggak 64, salah kan? Dan dia bukan setengahnya. Dan hasilnya juga bukan 64. 5,76 itu setengahnya kan? Bentar, dikali 2 berapa? Oh iya, benar setengahnya ya. Kalau setengahnya ini benar, cuman hasilnya ini yang salah, bukan 64, tapi 11,52 watt. Ini yang salah. Ini harusnya bukan 1,3, tapi ini 3 banding 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Hmm, satu nomor ini guys. Nah ini yang ada loop-loopnya, kita ini aja dulu ya. Saya cari yang mudah-mudah dulu. Kenapa? Karena itu ada loop gini ya, muter itu loh, Rek. Oke, ini ada loopnya. 2 ya berarti yang ada loopnya ya. Tuh, kok ngelag? Nah, sekarang nomor 8. Ini kita diminta untuk mencari totalnya. Benar ya? Tetap DR-nya, daya total. Kita disuruh cari daya totalnya. Oh, kalau benar, benar, kalau mau minum. Nah, jadi kayak tadi sama, ini diminta untuk cari daya total. Apakah benar hambatan daya total pada hambatan pertama dan kedua sama besar? Terus ini juga sama. Atau ini kalian mau nyoba sendiri? Ya apa sih. Kalau mau, kan ini hampir mirip soalnya. Gak apa sih kalau mau. Bisa. Kita coba next aja ya.
Ini susah yang tadi sih. Apa wis besok kan ketemu ya. Terus di sini ada nomor 9. Nomor 9 ini mudah sih, kita baca aja. Nanti kalau misalkan masih ada waktunya kita ngerjain yang nomor 8 itu aja nggak apa-apa. Jadi ini ada informasi. Nah, soalnya besok kurang lebih juga banyak literaturnya, literasinya. Jadi soal-soal cerita. Nah, ini kan udah diketahui tegangannya. Gitu ya anak baca. Karena banyak, Rek. Hampir mirip seperti bacaannya di bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Seperti ANBK. Terus di sini diketahui arus sama dayanya. Kalau arusnya ini kan udah ya ketemu. Nih punya televisi 0,45. Ini I ya berarti. Ini adalah I. I. Daya itu berarti P. Nah, kita Keno mengamati 3 kabel berbeda digunakan dalam instalasi listrik rumah. Kabel-kabel tersebut dialiri bla 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 bla. Apakah medan listrik di dalam kabel hanya muncul ketika ada arus listrik yang mengalir? Sebenarnya kalau medan listrik itu pakai rumusnya E sama dengan V dibagi panjang kabel. Nah, kalau di dalam kabel hanya muncul ketika ada arus listrik yang mengalir. Apakah benar? Nah, kan dia harus ada tegangannya ya. Mm-mm. Jadi ya, benar. Medan listrik itu emang harusnya ada waktu ada arus listrik. Ya, berarti jawabannya ya. Oh iya, karena ini kan kita pakai apa ini? Multiple choice. Jadi kalau yang ya sama tidak, itu kalau biasanya di soal ada kotaknya gitu, guys. Nah, nanti ada bulat-bulatnya. Kalau iya, berarti kalian tinggal mencet yang ya. Gitu harusnya soalnya ya. Karena di sini kan kita pakai multiple choice. Multiple respon. Maaf. Multiple respon. Jadi hanya bisa dijawabnya yang ya itu lebih dari satu gitu maksudnya. Kalau yang tidak, ya silakan dikosongi aja. Nggak usah dicentang ya kalau di kita. Tapi nanti kalau di soal aslinya akan seperti ini. Ada banyak pernyataan. Di sini tuh pernyataannya ini. Ini pernyataan berikut. Nah, kalian diminta untuk ya atau tidak. Kalau iya berarti ya tinggal kalian pilih aja dia gitu. Hampir mirip sih sebenarnya. Cuman bentuk soalnya itu yang tampilannya yang berbeda. Kalau tidak ya tinggal tentang tidak aja. Tapi dia bisa ianya itu lebih dari satu. Gitu ya. Terus, apakah medan listrik dalam kabel tidak dipengaruhi oleh luas penampang kabel? Kalau kalian lihat dari sini kan tidak ada luas penampang kabel ya. Apakah medan listrik kabel tidak dipengaruhi? Ya benar, ya kan? Kan di sini ada kata ada kalimat tidak. Ya emang kan di sini nggak ada luas penampang rumusnya. Rumusnya kan tinggal tegangan sama panjang listrik. Jadi ya jawabannya ya. Nanti ini. Nah, apakah kabel C memiliki medan listrik paling kecil dibandingkan kabel lainnya? Nah, kita bisa nyari dari ini, V per L. Kita tinggal mencari medan listriknya yang paling kecil ya. Kita disuruh cari V. V-nya 220. Hmm, Terpanjangnya ada nggak panjangnya kabel? Beberapa kabel pemutar. Oh, ini ada panjangnya ya. Jadi luas penampang di sini tuh hanya pengecoh. Nah, kalau kita udah punya ini, terus P-nya udah ketemu, kita cari hambatannya. P-nya kan udah ada ini ya, P-nya 220. Kita cari R-nya itu bisa dari V per
Nah, V-nya kan nggak ada. Berarti ya tinggal 220 dibagi panjangnya ini ya. Bukan R, tapi E. Kok E? Medan, iya benar E. Medan. Berarti V-nya itu pakai ini. Kan rumusnya itu V per L. Nah, ini adalah L-nya. Berarti kalau punya televisi itu 220 dibagi berapa itu? 150. Ya kan? 150. Ini padahal masih sentimeter ya. Harusnya diubah ke meter. Gak apa-apa wis. 220 dibagi 100. Ini yang punya ini. Ini yang kipas angin. Kalau yang punya yang rice cooker itu berapa? 220 dibagi 200. Ada yang bisa dicoret? Ini. Apakah kabel C memiliki medan listrik paling kecil? Paling kecil enggak? Dua-dua berarti kan itu kalau kita bandingkan ya. Di sini A, B, C perbandingan ding kok sama dengan. Kita bandingkan. Berarti itu kan jadi 22 bagi 1,15. Ini ya, tadi kan. Terus 220 dibanding 100. Terus dibanding 220 dibanding 200. Apakah benar yang C itu yang paling kecil? Ya, tinggal dilihat aja kan pembandingnya ini kalau yang bawah itu yang paling besar ya berarti dia yang paling kecil. Karena pembaginya lebih besar. Itu kan? Berarti kan kalau dari sini itu C itu lebih kecil daripada A ya. Terus yang B ini paling besar. Ya benar berarti. Jawaban yang C juga benar. Terus terakhir ini nomor 10. Berdasarkan informasi yang disajikan, tentukan pernyataan berikut benar atau salah untuk setiap pertanyaan berikut. Hambatan listrik pada televisi lebih besar daripada kipas angin. Oh, ini tadi R itu bisa kita cari dari V per I. Tegangannya kan udah nih. Terus jika tegangan dinaikkan dan hambatan tetap, daya akan meningkat. Ini kan ada, tadi ada daya nggak? Ini daya nggak? Tadi ya. P itu bisa dicari dari V kali I. Tapi kita ini diminta untuk mencari hambatannya. Berarti hambatan listrik, kita bandingkan ya sama R kipas angin sama R rice cooker. Nih, berarti V-nya itu 220 dibagi 0,45. Terus di sini 220 dibagi 0,30. Di sini 220 dibagi 3. Tinggal kita lihat aja pembaginya ini yang paling besar yang mana. Ini rice cooker kan. Berarti ini paling kecil. Hambatan listrik pada televisi lebih besar daripada kipas angin. Hambatannya. Ini paling kecil ya. R, rice cooker. Ini R televisi harusnya ya. Terus baru R kipas angin. Ada televisi itu lebih besar daripada kipas angin. Berarti jawabannya salah ya. Karena yang benar adalah kipas angin itu lebih besar. Kipas angin lebih besar daripada TV. Tuh. Jika tegangan itu dinaikkan, apakah benar eh, oh hambatannya tetap
yang B itu bisa pakai rumus V kuadrat per R. Kan kita punya V sama R ini tadi ya. Kalau hambatannya itu tetap, tapi V-nya itu dinaikkan, V, tegangan itu dinaikkan, V-nya ini, berarti ini tuh dinaikkan, tapi R-nya itu tetap. Ya kan berarti dayanya akan meningkat, benar kan ya? Betul. Kan ini dinaikkan, tapi pembaginya tetap kecil. Berarti ya P-nya juga pasti akan meningkat. Benar. Terus, rice cooker memiliki hambatan paling kecil karena arusnya paling besar. Benar atau salah? Rice cooker itu memiliki hambatan, mana rice cooker ini kan, hambatan paling kecil. Harusnya paling besar. Hambatannya itu, salah gitu. Paling kecil, benar ya? Hambatannya paling kecil. Benar ya, ini paling kecil kan. Yang paling besar ini, benar, rice cooker itu paling kecil. Karena dia arusnya paling besar. Iya, pembaginya kan paling besar. Benar juga. Oke, masih ada 1 menit, guys. Bolehlah kita ke sini, tah. Kalian wis. Ini kalau kita mau cari R-nya dulu. Ya kan? R1 sama R2 ini kan seri. Berarti R1 ditambah R2. Berarti hasilnya 2 tambah 2, 4 ohm. Terus ini jadinya kan di paralel, ya kan? Terus berarti 1 per RS ditambah 1 per R3. Berarti 1 per RS-nya itu 4 tambah 1 per 6. Berarti 4 kali 6, 12 ya. Sini 3, di sini 2. Berarti kan 5 per 12. Berarti RP sama dengan 12 dibagi 5. Berapa? 2,4. Nah, terus R total berarti kan jadinya seri. RP ditambah R4. RP-nya 2,4 ditambah 6. Hasilnya 8,4 ohm. Nah, kita disuruh mencari manakah pernyataan terkaitan konsep daya listrik berikut yang benar. Jawaban benar itu lebih dari 1. Berarti ini V-nya. Terus kita diminta untuk mencari daya totalnya. Apakah benar sebesar 52,5? P tadi bisa kita cari pakai rumus I kuadrat dikali. P itu bisa cari I kuadrat dikali R. Atau P sama dengan V dikali I. Ya kan? Tergantung yang kita ketahui apa aja. Nah, di sini cuma ada apa? R-nya aja ya sama V. Tapi kita belum tahu I-nya. Jadi kita cari I-nya dulu. R totalnya udah ada, V-nya udah ada. Kita cari I. I total sama dengan V dibagi R. V-nya 21. Dibagi 8,4. Wow. Jelek sih angkanya. 21 dibagi berapa tadi? 8,4. Berapa hasilnya? 2,5. Nah, berarti I total yang masuk di setiap R4 ini itu kan sama dengan yang di sini ya. Ini juga pasti totalnya di sini tok ini ya. Juga 2,5, di sini juga 2,5 karena dia kan seri. Pokoknya ini diingat-ingat kalau seri itu dia sama besarnya. Ini sama dengan IP ya. Itu sama dengan I4. Besarnya 2,5, 2,5.
Nah, kalau masuk ke sini, nah ini baru dibagi-bagi karena dia paralel. Gitu. Kalau V itu yang sama adalah yang paralel bentuknya ya. Jadi kebalikannya dari I. Itu yang diingat-ingat. Terus ini kan udah 2,5. Kita cari daya totalnya. 2,5 dikali I. I-nya P-nya berapa? 21 kali daya total pada hambatan pertama. Oh, ini ada P1, P2-nya juga ya. P1 itu apakah sama dengan P2, tapi di sini nggak ada besarannya. Terus daya pada hambatan 3 itu lebih kecil dibanding hambatan kedua. Berarti P3 itu lebih kecil daripada P2. Terus apakah benar di sini daya hambatan pertama itu lebih besar daripada daya hambatan keempat? Terus di sini ada daya hambatan ketiga, itu apakah lebih besar dibandingkan hambatan keempat? Ini ya, kita cari P. P itu kan kita bisa cari dari I sama R. I-nya kan udah ketemu nih, di totalnya 2,5. Nah, tapi kalau yang I4, ini benar, 4 2,5 ya. Nah, kita kan butuh cari ini 1, 2, sama 3. Karena di sini ada 1, ada 2, ada 3. Kita cari dulu I-nya. Berarti I waktu ini harusnya sama kan? Ini kan ini seri. Berarti kalau ini 2,5, berarti ini tuh juga totalnya harusnya 2,5. Ke sini 2,5. Ya nggak tahu sih ya kita. Pokoknya totalnya keluar ini 2,5 gitu ya, yang biru ini. Harusnya harus sama-sama yang dialiri di R4. Berarti I-nya di sini kita cari V-nya. V-nya tadi deket belum V-nya? Belum ada ya kita. Kita cari V-nya waktu di paralel. VP waktu di paralel ini, ya kan? VP. Karena kenapa kok kita cari? Karena dia kan seri, ya kan? Rangkaiannya. Rangkaiannya tuh maksudnya seperti ini ya. Gini, gini kan. Gini. Ini udah punyanya RP. Di sini punyanya R4. Ya kan? Kalau V-nya itu paralel, itu baru sama tegangannya. Nah, karena ini adalah seri, berarti kita harus nyari satu-satu. VP, I-nya tadi udah ketemu kan? Ini totalnya. Terus dikali RP. Berarti 2,5 dikali RP-nya berapa? 2,4. Berapa? 2,5 dikali 2,4. 6. 6 volt. Nah, terus kita cari yang tadi karena dia seri ini jadinya kan pasti sama ya nanti sama dengan I2. Berarti PP dibagi R. R-nya berarti R apa? Ini punya RS ya. Berarti 6 dibagi 4. Berapa? 1,5. Nah, yang I1 dan I2. Nah, I3 berarti kan PP dibagi R3. Berarti 6 dibagi R3-nya berapa di sini? 6. Berarti 1 ampere. Nah, ini kalau ditotalkan sama kan harusnya. 1,5 ditambah 1, 2,5. Nah, ini tuh kan sama 2,5 itu yang ada di R4.
Jadi 4 itu hasilnya, I-nya itu adalah 2,5 gitu. Atau IP, kan paralel ya, kalau dihitung tadi, sama dengan 2,5. Cuman kan setiap I-nya ini kan kita perlu tahu untuk menghitung daya. Daya. Karena kita diminta untuk cari dayanya. Oke, sudah ketemu kita menghitung apa lagi? I-nya udah, kita hitung P-nya sekarang ya. P-nya itu P1. Kan pakai rumus ini berarti I kuadrat dikali R. I-nya udah ada, I kuadrat. Berarti 1,5 kuadrat dikali R-nya I1 itu berapa? 2. Nah, ini kan berarti sama aja ya, sama punyanya P2 ya. Kenapa kok sama boleh? Ini umumnya sama. Hitungannya kan berarti sama. 1,5 kali 1,5 dikali 2. Ini kok ngelag. 1,5 dikali 1,5 berapa? 2,25 dikali 2. 4,5. Terus punyanya P3. Ini berarti 1 dikuadratkan dikali 6. Berarti 6 watt. Ini. Nah, terakhir punyanya ini P4. P4 tadi kan I-nya 2,5. Ya kan? Karena kenapa kok 2,5 Bu I-nya? Nah, ini kan punyanya ini I total. Karena dia ini tadi seri, ya kan? Berarti ya udah R4 ini sama dengan di R4 ini sama dengan I-nya adalah 2,5. Nah, yang punya RP kalau di total hasilnya juga harusnya 2,5 ini tadi. Dan ini kalau di total kan hasilnya 2,5. Tuh. Terus dikali 6. Berarti berapa? 2,5 ditambah dikali 2,5 dikali 6. 37,5 ditambahkan. Kita diminta untuk mencari totalnya. 37,5 ditambah 6 ditambah 4,5. Hasilnya adalah 48. Kok bener dah? Salah, 4. Oh, ini masih belum ditambah 6 ya. Nah, kok banyak sih ya? 37,5 ditambah 6 tambah 4,5. Dia salah tarik 4,5 ditambah 37,5 ditambah 6 3,5 ditambah 4,5 8. Berarti nomor 1 ini salah ya. Kok pusing sih. Ini yang benar adalah bukan 52,5 tapi 48. Terus daya total pada hambatan pertama dan kedua apakah sama? Ya sama. Ya kan tadi udah benar kan ini sama. Daya pada hambatan 3 itu lebih kecil dibandingkan hambatan kedua. P3 itu lebih kecil. P3 itu 6. Itu kasih warna lain. P3 itu 6. P2 itu 4,5. Benar nggak? Salah ya? Harusnya P3 lebih besar. Ini salah bukan kecil, tapi harusnya lebih besar. Terus, daya pada hambatan pertama, P1 itu lebih besar daripada hambatan keempat. P1 itu berapa? 4,5. P4 itu berapa? 37,5. Salah ya? Berarti ini harusnya lebih kecil.
Terus P3 dan P4. P3 itu 6, P4 itu 37,5. Benar nggak? Salah ya? Kan harusnya lebih kecil. Ya. Ini 10. Ini sih harusnya. Oke, ini juga lu masih ragu ini loh. Biasa tapi. Soalnya di sini jawaban benar lebih dari 1. Berarti kan 4,5. Oh, guys, kita kelewat. Harusnya ini ada P2-nya juga ya. P2-nya 4,5. Makanya ini harusnya ditambah 4,5 lagi ya. Kan 5,5. Lewat karena ini tadi kan kita gabung. Jadi jawabannya adalah yang benar. Ah, ini benar ya? Tuh, benar. Berarti jawabannya A dan B. Oke. Betul nggak bisa stop share. Nah, oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi besok Senin. Kalau akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bu Galuh. Selamat bertemu besok.